Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Bu Putri. Sekarang kita akan belajar tentang fikih toharoh. Nanti kalian bisa cek buku paketnya, bisa yang warna hijau ini, atau juga bisa yang ini. Kalau ini kurikulum 13 ya, tapi lengkap. Kalau yang ini kurikulum merdeka. Nah, nanti kalian bisa belajar dari 2 resensi buku ini. Pertama, kita akan membahas tentang toharoh ya. Toharoh secara bahasa yaitu membersihkan diri dari pakaian, badan, tempat dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Nah, sedangkan kalau kita mau sholat, kita harus berwudu. Nah, berwudu itu termasuk salah satu contoh dari toharoh, bersuci. Nggak ada air, ya bisa menggunakan dengan tayamum debu, gitu ya. Di sini dilihat dari sifat dan pembagiannya, bersuci itu dibagi menjadi 2, yang satu lahiriah dan yang kedua batiniyah. Bersuci lahiriah itu adalah membersihkan badan, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran atau najis. Sedangkan bersuci batiniyah adalah membersihkan diri dari jiwa yang kotor seperti maksiat, syirik, takabur, hasud, dendam, nifak, riya. Cara membersihkannya bagaimana Bu kalau yang batiniyah? Batiniyah kan jiwa. Nah, bisa dibersihkan dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, gitu. Kalau yang lahiriah seperti terkena najis itu bisa dibersihkan dengan cara berwudu, bisa. Kalau yang hadas besar bisa dengan cara mandi wajib, gitu. Kemudian dasar hukum bersuci itu apa Bu? Dasar hukumnya adalah wajib. Kita kalau mau sholat wajib berwudu dahulu untuk syarat sahnya sholat ya, suci dari hadas dan najis. Bagaimana cara mensucikannya? Ya dengan cara berwudu. Kemudian kedudukan air. Kedudukan air dalam bersuci itu secara garis besar ada air mutlak. Apa itu air mutlak? Yaitu air yang suci dan mensucikan. Iso gawe wudu, iso gawe iso diminum, iso digawe wudu bersuci, gitu ya. Yang lebih pahamnya. Ada 7 sumber yang termasuk air mutlak, air yang suci mensucikan. Apa saja 7 itu? Yang pertama, air hujan. Yang kedua, air dari mata air. Yang ketiga, air laut. Yang keempat, air sungai. Yang kelima, air sumur. Yang keenam, air es salju. Yang ketujuh, air embun. Dari 7 sumber itu bisa digunakan untuk suci ya, suci mensucikan gitu. Jadi itu 7 sumber itu bisa buat berwudu. Kemudian
secara garis besarnya yang kedua ada air suci tetapi tidak mensucikan, yaitu air tohir ghairu mutahhir. Airnya suci, bisa diminum, tapi tidak bisa untuk mensucikan, tidak bisa untuk dibuat air wudhu. Contohnya apa? Air kopi, air teh. Boleh nggak buat diminum? Boleh. Tapi bisa nggak buat mensucikan? Tidak bisa. Jadi ada air suci tetapi tidak mensucikan. Ada air teh, air kopi, air sari buah, gitu ya. Kemudian yang ketiga jenis air yaitu ada air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang sudah terkena najis. Air dalam bak gede nih udah 2 kulah. Ternyata airnya berkurang ya, menyusut, tidak jadi 2 kulah, berkurang kan. Terus tiba-tiba ketibanan cicak, jadi air mutanajis, terkena kotoran cicak. Kemudian yang keempat yaitu ada air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 kula bekas pakai telah digunakan untuk bersuci. Misalkan nih, kita berwudu. Kita wudu, airnya kan tumpah. Yang dari bawah itu kita tadain gini. Jadi airnya tes. Nah, air yang seharusnya kena keran ini, tangan kita, malah kebasahan dari air yang netes ini. Itu jadi air mustakmal, air yang bekas dari bersuci. Gitu, itu nggak boleh digunakan ya, air mustakmal. Kemudian yang kelima adalah air musyammas. Apa itu air musyammas? Air yang makruh dipakai bersuci. Kenapa makruh? Karena jenis air ini adalah air yang dijemur atau terkena mata sinar matahari yang disimpan dalam bejana atau bak penampungan yang wadahnya bisa berkarat selain dari emas dan perak. Air musyammas itu makruh ya untuk digunakan untuk bersuci. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang benda padat. Disimak terus ya teman-teman. Terima kasih.